1등이 아니고 항상 나 혼자 나 정우진이랑 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어. 재밌겠다. 사무라이 만들었다. 엄마 또 만나. 누구니? Film dibuka melalui karikatur kisah seekor mama penguin yang tinggal di negeri awan, tempat di mana Ro tinggal hingga dilupakan sebelum masuk ke surga. Setiap hari, mama penguin selalu mengintip anaknya dari awan sambil menangis. Suatu ketika, saat hujan, mama penguin diam-diam lompat ke kereta hujan untuk menuju bumi. Kereta lalu berhenti di sebuah stasiun kecil, tempat di mana dia bertemu kembali anaknya. Tentu si bayi senang ketemu sang mama. Saat pelukan, keajaiban terjadi, yakni si mama bisa kembali hidup bersama anaknya. Momen itu mama penguin manfaatkan untuk bermain dan mengajari sang anak. Lalu suatu ketika sesosok peri muncul dan pesan kalau mama penguin harus kembali sebelum awan menghilang. Kalau tidak, dia nggak bisa kembali untuk selamanya. Itu artinya dia nggak bisa mengawasi sang anak lagi dari negeri awan. Walau sedih, mama penguin senang masih diberi kesempatan untuk mengajari anaknya. Setelah perpisahan, mama penguin kembali ke negeri awan dan masih terus mengawasi sang anak, namun kali ini dia selalu tersenyum. Itulah kisah yang selalu didengar Jiho dari mamanya yang baru meninggal bernama Su'a. Suami Su'a bernama Wojin begitu terpukul akan kepergian istrinya. Padahal sebelum melahirkan Jiho, kondisi kesehatan Su'a baik-baik saja. Inilah dia, Be With You. Setiap hari Wojin bangun jam 3 pagi untuk pergi membersihkan kolam renang tempat dia bekerja. Dan sejak Su'a meninggal, Jiho yang selalu rindu suka tidur di dalam lemari baju mendiang mamanya. Lalu setelah bersih-bersih, Wojin balik untuk siapkan sarapan Jiho sebelum sekolah. Waktu bangunkan, sang anak gak di kamar tapi Wojin udah hafal kebiasaan Jiho. Hal pertama yang dilakukan Jiho waktu bangun adalah menonton berita cuaca. Sang anak untuk suatu alasan sangat menantikan musim hujan. Sampai-sampai dia terus tanya pada Wojin kapan musim hujan tiba. Sebab sang anak yakin mamanya akan kembali kala musim hujan. Dengar itu, Wojin yang gak mau kecewakan sang anak hanya minta dia tunggu dengan sabar. Beres makan, mereka bersiap untuk sekolah dan kerja. Gak lupa, Jiho ingatkan Wojin minum obat. Wojin memiliki masalah pada saraf otak, jadi dia harus minum obat untuk bisa beraktivitas. Sebelum berangkat kerja, Wojin pesan ke Jiho untuk menunggunya di tempat paman Honggu sepulang sekolah. Di lokasi kerja, ada rekan Wojin bernama Hyunjung yang diam-diam suka padanya. Karena itulah Wojin selalu disewatin seorang pelatih renang bernama Choi. Udah jelas karena Choi suka Hyunjung namun bertepuk sebelah tangan. Inilah Honggu, sahabat Wojin yang merupakan pemilik sebuah toko roti. Hari itu dia perhatikan seorang pengunjung manis yang selalu datang ke tokonya. Selepas si pengunjung ini pergi, Jiho tiba di sana dengan wajah merengut. Lihat itu, Honggu datang dan memaksanya cerita. Jiho bilang dia jadi perwakilan kelas untuk lomba lari estafet bareng papa mereka. Alasan Jiho merengut karena dia tahu papanya tidak kuat berlari. Agar sang anak gak kecewa, Honggu siap menggantikan Wojin untuk berpasangan sama Jiho. Biarpun bodinya diejek mirip bodi Yakult, tapi Honggu sangat pede akan kemampuannya. Jadi mereka pun sepakat untuk lari bersama. Gak lama Wojin datang dan denger yang gembira. Jiho cerita dia akan lomba lari estafet bareng Honggu sebab papanya gak mungkin sanggup. Wojin sedih, tapi dia harus terima kenyataan. Sebelum pergi, Honggu mau coba kenalkan Wojin pada pengunjung setianya tadi. Berhubung Wojin belum move on, dia jelas menolak. Hari perlombaan tiba. Sebenarnya Wojin berniat hadir tapi dipersulit si kampret Choi. Di sisi lain, melihat bentukan Honggu, Jiho dipanggil temannya dan diminta mengundurkan diri. Dengan terpaksa Honggu serahkan rompi peserta, tapi tiba-tiba Wojin datang dan siap berlari bersama anaknya. Lihat kedatangan Wojin membuat Jiho kembali bersemangat. Tiba giliran Wojin dan Jiho. Sialnya, waktu lari Jiho sempat jatuhkan tokat baton. Karena itu dia tertinggal lumayan jauh. Saat beralih ke Wojin, wajah sedih Jiho memberi tambahan tenaga. Dari yang awalnya cuma 50 cc tiba-tiba naik menjadi 500 cc. Namun namanya sakit nggak bisa diajak kerja sama.
Saat pulang, Jiho bilang dia bangga pada perjuangan papanya. Namun, kondisi kesehatan Wojin membuat Jiho takut dia akan ditinggal sang papa juga. Untuk itu, Wojin janji dia akan terus bersama Jiho sampai kapanpun. Demi meyakinkannya, dia gendong sang anak hingga rumah. Di momen itu, Jiho ajak papanya nyuci karena menurut Honggu, hujan akan turun. Malam di rumah, Wojin sembunyi-sembunyi menonton video kenangan mantan istrinya. Itu menunjukkan betapa besar perasaan kehilangan Su'a bagi dirinya dan pagi pun tiba. Rupanya Honggu benar, pagi itu hujan turun dan Jiho segera bangunkan Wojin untuk diajak ke suatu tempat. Tanpa berlama-lama, mengenakan jas hujan kuning si anak ngebut menuju suatu lokasi. Layaknya kisah Mama Penguin, sang anak berharap bisa bertemu kembali dengan Su'a di stasiun kecil kala musim hujan. Namanya bocah belum bisa membedakan kenyataan dan dongeng. Walau begitu, Wojin tetap menemani Jiho hingga hujan reda. Jiho tetap menolak pulang walau udah dipuji Wojin. Berhubung si anak sangat keras kepala, Wojin terpaksa menggendongnya untuk diajak pulang. Sewaktu akan memasuki terowongan, di kejauhan Wojin lihat sesosok manusia sedang duduk bersandar. Bagi Jiho itu pasti mamanya, namun Wojin pikir kalau benar berarti itu setan. Berhubung tetap harus lewati jalur itu, Wojin mau nggak mau harus memeriksa sosok tersebut. Mereka jalan perlahan dan ternyata sosok itu adalah 주야. benar-benar Su'a. Ataukah itu arwah Su'a? Herannya, Su'a tidak mengenali mereka berdua. Wojin sendiri berusaha meyakinkan dirinya kalau itu bukan mimpi. Sedangkan Jiho terus menarik dan memaksa Su'a untuk ikut pulang. Sampai di rumah, Su'a ditunjukkan bukti foto-foto bahwa dia benar adalah mamanya dan istri Wojin. Wojin masih bingung dengan apa yang terjadi, jadi dia tarik Jiho ke toilet untuk diskusi. Bagi Wojin, Su'a terlihat seperti orang yang gak sadar telah meninggal. Karena itu dia ajak Jiho berakting kalau selama ini dia terus bersama mereka dan berharap ingatan Su'a bisa kembali. Keluar dari kamar mandi, mereka disidang Su'a. Kenapa kalau dia benar-benar tinggal di sana, rumah bisa seberantakan itu? Apakah dia istri dan mama pemalas? Dengar itu, keduanya langsung bersih-bersih dan Jiho bilang kalau Su'a baru keluar rumah sakit. Alasan dia di terowongan karena mereka main petak umpet, namun Su'a mendadak pingsan. Walau penjelasan keduanya rada absurd, tapi Su'a coba percaya. Tiba-tiba Su'a alami sakit kepala yang memberi keduanya alibi baru untuk berakting. Katanya Su'a ketiban batu di kepala, makanya dia hilang ingatan. Berkat semua kebohongan itu, Su'a mau nggak mau percaya. Tengah malam, Wojin terbangun dan masuk kamar Jiho yang tidur bersama Su'a. Tujuan Wojin adalah memeriksa apakah Su'a bernapas. Begitu tahu Su'a bernapas, dia pun lega. Pagi menjelang berangkat sekolah dan kerja, Su'a membantu Jiho bersiap. Wojin lalu pesan agar Su'a istirahat, tapi dibalas, "Suka-suka aku mau ngapain?" Yang jelas mengagetkan Wojin. Mendadak Jiho mencium pipi Su'a sebelum berangkat. Wojin juga pengen, tapi tidak diperbolehkan. Tibanya di sekolah, Jiho yang lihat papanya udah pergi memutuskan untuk bolos. Sebesar itulah rasa rindunya terhadap Su'a. Di rumah sendiri, Su'a bongkar dompetnya dan temukan sebuah kunci dan cincin yang ternyata pas di jari manisnya. Lalu dia kaget saat Jiho tiba-tiba pulang dengan alasan gurunya nggak masuk. Untuk itu keduanya menghabiskan waktu bermain bersama sepanjang hari. Di mana Su'a tidak akan mengalah dalam bermain apapun termasuk tinju. Waktu Wojin pulang, Jiho udah dalam kondisi mimisan dihajar Su'a. Di jam makan, Jiho merengek minta kue beras buatan Su'a. Namanya orang hilang ingatan, jelas Su'a nggak tahu cara bikinnya. Walau begitu, biar ada kontribusi di rumah, Su'a mau mencoba dan inilah hasilnya. Lumayan, kesempatan dalam kesempitan. Tapi istri sendiri sih, jadi apa masalahnya? Selesai minum obat, Wojin bersiap nonton bertepatan dengan Su'a yang baru selesai mandi. Lama ditinggal istri, ada sesuatu yang bergejolak dalam diri Wojin. Belum yakin bisa, Wojin ke kamar dan berniat pindahkan Jiho ke kamar lain, tapi Su'a suruh biarkan. Lalu dia suruh Wojin membuka baju untuk mengoleskan bekas minyak panas tadi. Sungguh mengecewakan. Sambil oleskan salep, Su'a minta diceritakan kisah cinta mereka sebelum nikah. Maka Wojin mulai mendongeng. Su'a adalah anak terpandai di sekolah yang susah didekati siapapun. Wojin sendiri adalah atlet renang sekolah dan hanya belajar setengah hari, karena itu keduanya jarang ngobrol. Namun suatu hari saat olahraga renang per kelas, Su'a tenggelam dan mendadak ada yang membawanya ke tepian. Orang itu jelas adalah Wojin dan sejak itu cinta pun bersemi. Simpel sekali. Di kelas, Wojin suka curi-curi pandang pada Su'a. Dan pada jam istirahat, Wojin suka kumpul bareng Honggu. Gak ada angin, gak ada badai, Honggu bilang dia tahu Wojin suka Su'a karena itu dia tawarkan bantuan yang diterima oleh Wojin.
Melalui perhitungan matematis, Mbah Honggu bilang cinta Su'a melebihi cinta Wojin padanya. Untuk itu, Honggu ajarkan dia jadi cowok statue dan jurus pura-pura pinjam pena. Sejurus kemudian, Wojin praktekkan ajaran Mbah Honggu, tapi apapun yang dipinjam, Su'a gak punya, gagal. Kesempatan kedua, Honggu suruh dia tenang sebab semesta akan mendekatkan mereka berdua. Rupanya Mbah Honggu benar. Di kelas nari, karena Wojin dan Su'a sama-sama kidal, jadi mereka disuruh berpasangan. Padahal ini nari, tapi Su'a berakhir dilecehkan dan mimisan walaupun tidak sengaja. Gagal lagi. Kejadian nari itu menjadi terakhir kali mereka bicara sampai di akhir masa SMA. Honggu keluarkan jurus terakhir yakni dengan teriak kalau Wojin naksir Su'a selama 3 tahun ini. Mendadak Su'a datang dengan tujuan meminta Honggu tuliskan testimoni. Setelah itu dia minta Wojin juga lakukan. Beres tulis, Su'a pergi tapi pena Wojin kebawa jadi dia pun mengejarnya. Sayang, Su'a udah hilang dan mereka kuliah di kampus berbeda. Di tengah asik cerita, Jiho kebangun dan lanjut tidur di paha Su'a. Kemudian cerita dilanjutkan Wojin. Wojin suka nelpon mencari Su'a, tapi begitu diangkat dia nggak berani ngomong. Padahal Honggu selalu mendorongnya untuk bicara. Semua terjadi selama 2,5 tahun sampai akhirnya Wojin ikut wajib militer. Suatu ketika Wojin beranikan diri menelpon lagi ditemani Honggu yang menua tidak sesuai umurnya. Honggu bisa dibilang support system yang semua jomblo butuhkan. Ini contohnya. Karena namanya terlanjur disebut, mau nggak mau Wojin harus ngobrol sama Su'a. Inti obrolan Wojin adalah, bolehkah kamu kembalikan pena yang dulu kamu pinjam? Gak taunya itu efektif sebab Su'a ajak ketemuan. Sebagai tanda terima kasih pada Honggu, Wojin bersedia di makeover olehnya. Dan inilah penampilan Wojin. Pede sekali. Begitu ketemu keduanya masih malu-malu kucing. Tanpa basa-basi, pena dikembalikan dan suasana auto canggung hingga Su'a beranjak balik. Gak mau sia-siakan kesempatan, Wojin bilang, haus gak? Su'a jawab, ya, maka ngafe lah mereka. Di kafe ini Wojin tahu kalau Su'a tipe cewek yang gak suka disuruh-suruh. Hal itu membuat Wojin ketawa tanpa sebab pasti. Namun perlahan suasana mencair. 고양이 나오는 얘기는 좀 이상한데 걔처럼 사람을 되게 잘 도와줘. Kelar ngafe, Wojin menemani Su'a di halte bus. Gak lama bus tujuan Wojin tiba duluan tapi dia menolak karena mau menunggu Su'a. Lalu bus tujuan Su'a yang sampai namun Su'a beralasan busnya penuh. Jadilah mereka saling menemani hingga bus terakhir bagi Su'a. Mau gak mau Su'a naik dengan membawa perasaan sedih. Belum jauh bus jalan, para penumpang dikagetkan seseorang yang mengejar bus tersebut. Siapa lagi kalau bukan Wojin sang pangeran cinta. Tujuannya cuma menanyai apakah dia boleh kirim surat padanya. Alhasil setelah dapat jawaban, Wojin ditarik keluar supir bus. Paginya di tempat kerja, Wojin cengengesan waktu lihat berita memprediksi musim hujan akan berlangsung lebih lama. Junjungnya lihat jadi penasaran, jadi dan menyinggung soal pacaran yang tidak terlalu digubris Wojin. Mendadak Choi muncul dengan kancing belepotan berharap dibenerin Junjung, tapi dia malah dibilang goblok. Sementara itu di sekolahan semua teman Jiho kesal karena hujan terus. Seorang bocah bilang pasti karena papanya cuci mobil. Menurutnya setiap papanya cuci mobil, esoknya pasti hujan yang mana obrolan didengar Jiho. Satu-satunya anak yang menikmati hujan mungkin hanyalah Jiho. Sementara itu di rumah, Su'a datangi sebuah gudang yang menarik perhatiannya. Karena nggak bisa dibuka, dia teringat kunci yang disimpan di dompet tempo hari. Su'a ambil dan coba buka, rupanya berhasil. Di dalam gudang itu sepertinya adalah barang-barang milik Su'a. Di tempat lain, Wojin yang tahu akan dikenalkan pengunjung kafe Honggu langsung berbalik arah. Honggu kejar dan berharap dia mau setidaknya kenalan dulu yang tetap ditolak Wojin. Tingkah Wojin membuat Honggu curiga kalau dia lagi jatuh cinta. Baru Wojin mau kasih tahu, Honggu bilang asal bukan cerita kalau Su'a kembali dan hilang ingatan. Karena hal itu sangat tidak kreatif. Dengar itu, Wojin segera kabur. Kuat sekali insting Honggu ya. Balik ke rumah, Jiho pamerkan kotoran telinga hasil tambang Su'a pada Wojin. Untuk itu dia memaksa Wojin untuk ditambang juga oleh Su'a. Wojin sebenarnya gak enak hati, tapi demi sang anak dia pun lakukan. Walau suasana canggung, tapi tetap terjadi hingga Wojin ketiduran, namun dia terbangun oleh panggilan suara Honggu yang datang dengan kostum penguinnya. Honggu yang koba menyebabkan suara berisik sampai membangunkan Su'a. Jiho yang tahu melarangnya keluar kamar. Alasan Jiho karena Honggu manusia aneh berkepala besar. Di sisi lain, Honggu diusir paksa oleh Wojin, tapi si jin penguin ini masuk dari pintu lain hingga mencapai depan kamar Su'a. Dengar suara dari dalam, Honggu pikir Wojin punya cewek baru, tapi begitu pintu dibuka, Honggu auto ngacir karena pikir Su'a adalah hantu.
아버지의 이름이 지? 하늘에서와 같이 소개팅 시켜주자. Setelah Jin Penguin kabur, Sua minta Wojin lanjut cerita kisah mereka. Kisah berlanjut di sebuah bioskop. Wojin terapkan ilmu permainan jari, tapi sialnya malah megangin kaki orang belakang. Selesai nonton, waktu nunggu bus, justru Sua lah yang mulai memancing dengan masukkan tangan ke kantong jaket Wojin. Kejadian di kisah itu coba direka ulang Sua. Perlahan tapi pasti dia masukkan tangan ke dalam kantong Wojin. 이렇게 Esoknya Wojin ajak Sua kencan ke suatu lokasi. Sua yang saltum alias salah kostum kesulitan mendaki bukit. Walau begitu, akhirnya mereka tiba di puncak dengan pemandangan yang indah. Dulu mereka suka ke sana untuk menonton layar tancap menggunakan binokular. Kali ini pun mereka ulangi sampai berebut menonton. Sampai-sampai binokular kecil itu dibagi pakai hingga kepala keduanya menempel. Karena sulit dan takut Sua ngambek, Wojin mengalah. Saat Sua tengah fokus, Wojin mencuri kesempatan untuk menciumnya, tapi 어머 이게 뭐야? malah digaplok. Sebagai buaya bersertifikasi internasional, Wojin coba lagi dan kali ini berhasil bertukar kuman di bawah hujan. Sua memakai kembali cincin nikahnya. Lalu dia balik ke gudang dan temukan buku Mama Penguin yang dia buat. Setelah itu dia balik main bareng Jiho dan kali ini dia mengalah untuk menjalankan peran seorang mama. Dan malam tiba, Sua lihat Jiho menempelkan semanggi daun 4 sebagai permohonan meminta hujan. Dan paginya, keluarga kecil ini pergi piknik untuk menghabiskan waktu bersama dan membuat permohonan. 아빠, 너 빨리 달려. Setibanya di rumah, mendadak Wojin pingsan akibat kecapean. Saat siuman dia ditanya sejak kapan sakit oleh Sua. Karena yang Sua tahu dulu dia atlet renang. Wojin cerita semua bermula dari kencan ketiga mereka. Setelah antar Sua sampai rumah, Wojin diberi jimat semanggi daun 4 untuk keberuntungan. Sejak itu dia semakin giat berlatih untuk perlombaan berikutnya. Namun suatu hari, di tengah latihan renang Wojin pingsan. Dokter bilang bagian otak yang kendalikan hormon bermasalah. Jadi setiap merasa gugup atau tegang, Wojin akan pingsan. Karena itulah karir dan kehidupannya hancur. Hal itu dia rahasiakan pada Sua dan demi tidak menjadi beban Sua di kemudian hari, dia mengajaknya putus. Selain itu dia juga nggak mau lagi ketemu Sua. Walaupun berat, Sua tetap terima permintaan penuh penyesalan dari Wojin tersebut. 잊어보려고 했지만 Wojin gagal move on. Dengan sakit yang dia derita, sebetulnya Wojin nggak bisa lakukan perjalanan jauh. Namun demi bisa melihat Sua lagi, dia nekat berangkat ke kota Seoul. Hari itu hujan dan dari gedung seberang dia melihat Sua. Tapi waktu mau disamperin, mendadak sebuah mobil datang menjemputnya. Pemandangan tersebut tentu membuatnya sedih. Sayangnya tidak ada yang bisa dia perbuat selain merelakan orang yang dicintai bahagia. 이걸로 진짜 끝. Beberapa bulan kemudian, sewaktu pindahan, Wojin mendapat telepon dari Sua untuk diajak ketemu di stasiun kereta. Setelah hati dan otak berantem hebat, Wojin putuskan menemui Sua. Begitu turun dari kereta, Sua langsung lari memeluk Wojin. Dia bilang semua akan baik-baik aja karena mereka ditakdirkan bersama. Berkat itu Wojin melamar Sua. Walau ditentang keluarga, Sua nekat putus kuliah demi nikahi Wojin. 결혼했어. 지우가 태어나. 계속 행복할 수 있겠지? 당연하지. Pagi waktu sarapan, Jiho info mengenai konser sekolah di mana dia berharap Sua bisa hadir. Bagi Wojin itu agak berisiko karena yang orang tahu Sua udah tiada. Mendadak Jiho dan Wojin dapat kabar dari berita mengenai musim hujan akan berakhir 2 minggu lagi. Sua lanjut bersih-bersih gudang. Hari itu dia temukan sebuah diary dirinya sendiri. Dari diary itulah dia tahu bahwa dirinya udah meninggal. Malam waktu Wojin pulang, Sua sedang mengajari Jiho memasak. Kemudian waktu Jiho dimandikan Wojin, Sua lanjut membaca mengenai kembali sebelum awan hilang. 우리 반에서 제일 빠르다. Hari itu Sua ajari Jiho cara menjemur pakaian. Karena tidak serius, Jiho pun diminta lebih fokus. Lalu dia diajari cara menggunakan vacuum cleaner. Setelah itu cara mandi sendiri. Kemudian Sua nonton video ketika Jiho masih kecil sendirian.
Dia menonton sambil menangis dan hal itu diketahui Wojin yang sadar akan sesuatu. Malam itu juga, dengan dibantu Honggu, dia menutup terowongan tempat Sua ditemukan. Tujuannya cuma satu, menghalangi Sua pergi. 장난 끝나면 가야 되는 거잖아. Esok saat di tempat kerja, Wojin ditelepon karena Jiho memaksa mencuci mobil papa temannya. Dia masih ingat obrolan mereka tempo hari, kalau cuci mobil maka besok akan hujan. Brengseknya, ibu temannya bilang Jiho alami sakit mental karena kehilangan mamanya. Dengar itu, Wojin hanya bisa meminta maaf atas kelakuan si bocah. Saat pulang di tengah jalan, Jiho terus menangis karena tidak mau ditinggal sang mama lagi. Namun, apa yang bisa Wojin lakukan selain menerima garis takdir kebersamaan mereka? Besoknya, Honggu dapat tamu spesial yakni Sua. Kedatangan Sua adalah untuk meminta pertolongan Honggu. Dengan gugup Honggu dekati Sua. Selain itu, dalam seragamnya terdapat jimat pengusir setan. Sua cuek dan lanjut bilang permintaannya akan berlangsung sangat lama. Lalu Shin pindah ke Wojin yang syok melihat terowongan yang ditutup runtuh oleh air hujan. 지호야! Hari itu Jiho ulta. Sua tampak berkaca-kaca kala menyanyikan lagu ulta untuk Jiho. Setelah itu mereka meniup lilin dan foto bersama. Kemudian Sua dan Wojin menikmati waktu bersama selagi bisa. Tibalah hari konser sekolah. Menjelang Sua berangkat, hujan mendadak reda yang buat Jiho kepikiran. Sua sendiri tiba di sekolah dan tampak sembunyi-sembunyi sambil nunggu Wojin padahal acara sekolah telah dimulai. Menjelang tampil, Jiho intip dan kecewa saat tidak temukan Sua. Di sisi lain, menjelang berangkat, Wojin dikagetkan Choi yang mengambang di kolam renang. Selain itu, lampu kolam pecah dan berpotensi sebabkan konslet di kolam. Wojin sebenarnya mau pergi namun nuraninya berkata lain. Setelah sekian lama tidak berenang, dia melompat ke kolam untuk menolong pembulinya. Di saat bersamaan giliran Jiho tampil. Di tengah dia bernyanyi, Sua masuk diam-diam ke aula. Namun dia lihat Jiho tampil lesu. Kemudian satu persatu siswa maju untuk ceritakan cita-cita mereka. 내 꿈은 국가대표가 된다. 파이팅! 모델이 될 것이다. 라고 약속했다. Waktu tiba Jiho, dia malah melamun. Ketika dia angkat kepala dan melihat Sua, dia pun maju tapi bukan membagikan cita-citanya, melainkan menceritakan hal-hal yang diajarkan Sua selama ini. 청소를 잘한 나는 빨래도 잘한다. 여자아이는 약한 물에 엄마랑 그렇게 약속했다. Balik ke Wojin yang malah pingsan di masa krusial ini, sebab musim hujan sudah berlalu. Hal itu juga disadari Jiho dan Wojin yang tengah berada di ambulan. Oleh sebab itu dia bergegas keluar dan segera pergi menemui Sua. Begitupun Jiho yang buru-buru balik ke rumah. Karena tidak menemukan Sua, dia pun sadar kemana harus mencari. Wojin tiba di sekolah namun acara udah bubar. Di saat bersamaan Sua telah tiba di terowongan. Waktu dia berniat masuk, Jiho muncul dan langsung memeluknya. Sua tidak ada pilihan dan hanya menyisakan penyesalan karena telat mengingat anaknya. 이제 가야지. 엄마가 Di tempat lain, Wojin bersepeda menuju terowongan juga namun dia sempat alami kecelakaan. Walau begitu, dia langsung bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, Jiho minta maaf karena dengar rumor kematian Sua disebabkan melahirkan dirinya. Sua bantah dan bilang, biarpun dikasih hidup hingga 100 tahun, namun tanpa Jiho dia tidak akan pernah bahagia. Sebab takdir dia dan Wojin bertemu adalah untuk melahirkan sang anak. 지호가 너무너무 고마워. 지호야, 지호 계속 보고 있을게. 그처럼 아빠도 잘 지켜줘. 절대 안 잊어버릴게. Wojin kembali kolaps. Dia mampu bangkit lagi kala teringat janjinya untuk bahagiakan Sua. Dengan tenaga tersisa, Wojin lanjutkan perjalanan sambil meneriakkan nama Sua. Gak lama, Wojin tiba di terowongan tepat saat Sua udah masuk ke dalam. Sambil menangis, Wojin tersenyum lalu berpisah selamanya dengan Sua. 이제는 우리 지호한테 그때 나 만나러 그룹 나가러 와. 내 옆자리 꼭 비워둘게. Kini kedua bapak aneh ini udah profesional dalam mengurus rumah. Sebelum berangkat, keduanya gak lupa mencium foto Sua. Selain itu, Wojin kini adalah pelatih renang walau tetap mengkonsumsi obat. Malam itu dalam buku obatnya dia temukan kunci gudang dan secarik catatan. Dia pun pergi ke gudang untuk membaca diari Sua.
Rupanya Honggu benar, Suala yang pertama jatuh cinta pada Wojin. Selama sekolah, diam-diam dia suka memperhatikan Wojin, bahkan dia memakai ilmu Mbah Honggu untuk mencari tahu perasaan Wojin. Saat nari pun sengaja salah agar dipasangkan walaupun endingnya kurang mengenakan. Semua kesalahpahaman semasa sekolah adalah akibat gugup saat berada dekat Wojin. Masalah telepon juga sama. Bertahun-tahun Sua tunggu Wojin telepon. Karena itu reaksinya sangat heboh sewaktu Wojin beneran menghubunginya. Kemudian sisanya adalah sejarah indah masa lalu bagi mereka. 그리고 세 번의 데이트를 너무너무 보고 싶어. Hari di mana Wojin lihat Sua naik mobil sebetulnya salah paham. Karena hujan, seorang temannya menawari tumpangan. Di tengah jalan dia sempat lihat Wojin, namun Wojin terlanjur pergi. Saat ngejar, Sua temukan jimat bunga semanggi pemberiannya. Karena itu Sua makin semangat mengejar hingga sesuatu terjadi. 사고를 당했어. Karena kecelakaan itu, dirinya terlempar 8 tahun ke depan tepat saat ditemukan di terowongan dalam kondisi hilang ingatan. Berkat itu Sua kembali jatuh cinta pada Wojin. Tapi apa daya, dia harus kembali. Saat lewati terowongan, dia terbangun di masa kecelakaan dulu. Karena itu dia tahu masa depan dirinya dan Wojin. Dilema Sua adalah kalau dia memaksakan nikah sama Wojin, maka dia akan meninggal di usia 32 tahun. Kalau tidak menikah, mungkin dia bisa hidup lebih panjang bersama orang lain. Masalahnya, kalau sama orang lain, apa dia akan sebahagia ketika bareng Wojin? Dan konklusinya ternyata Sua memilih bahagia, jadi dia hubungi Wojin untuk ketemu di stasiun kereta. Di hari ketemuan itu dia telah meninggalkan catatan kalau kedatangannya adalah untuk hidup bahagia bersama Wojin dan Jiho walaupun singkat. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져. Balik ke masa sekarang, Wojin udah ubanan karena menua, sedangkan Honggu tidak ada perubahan. Hari itu dia datang mengantar kue ulta untuk Jiho. Dan inilah permintaan tolong Sua dulu pada Honggu, yakni mengantar kue dan ucapan hingga usia Jiho 20 tahun. Jiho lalu ucapkan terima kasih pada Honggu sekalian minta diantar ke kota. Berhubung dia kesayangan Honggu juga, jadi berangkatlah mereka meninggalkan Wojin di rumah dan film pun selesai. Oke, jujur aja aku sebenarnya kurang suka drama romantis. Cuma ini salah satu yang aku suka karena walaupun berbau fantasi tapi moral story-nya itu loh keren. Film berjudul Be With You yang di remake dari film Jepang berjudul sama ini ninggalin pikiran buat penontonnya. Kalian gimana kalau di posisi Sua? Bakal tetap nikahi Wojin nggak? Atau mencoba peruntungan lain sama orang berbeda tapi bahagianya belum tentu? Aku pribadi merasa hidup pendek tapi bahagia kayaknya lebih meaningful dibanding hidup lama tapi menderita. Dilemanya itu cuma gimana orang yang ditinggal bisa move on gak nanti gitu loh. Itu yang aku suka dari film keluaran 2018 ini. Semoga kalian juga suka, dan untuk pertama kalinya aku meminta hal ini, yaitu silakan komen pendapat kalian mengenai pilihan Sua. Thank you for watching and hope you guys always happy. Bye bye.